Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali di dalam program History. Dan di dalam episode kali ini, kita akan belajar satu pertempuran yang sangat besar. Salah satu peristiwa paling penting di dalam zaman ini, di tahun 1500-an. Yaitu peristiwa yang disebut sebagai Perang Kaum Petani. Perang para petani yang terjadi di Kekaisaran Romawi Suci yang berlangsung tahun 1524 sampai 1525. 1524 sampai 1525. Sebenarnya anak-anak sekalian, di dalam penelitian terkini bukan hanya petani saja. Dari namanya seolah-olah terkesan hanya petani saja yang ikut perang. Tapi sebenarnya tidak. Banyak yang lain juga. Rakyat-rakyat yang biasa. Banyak kaum buruh, banyak orang para pedagang dan sebagainya yang ikut bertempur juga, ikut berperang juga. Sehingga seringkali ada orang yang mengatakan ini disebut sebagai pertempuran rakyat jelata, pertempuran rakyat biasa, common man yang bertempurnya. Kenapa mereka mau bertempur? Karena mereka merasa sering ditipu dan sering dimanfaatkan oleh para penguasa, para pejabat saat itu. Konflik ini sebenarnya sudah dimulai sebelum zaman reformasi, yang didorong oleh perjuangan rakyat biasa mencari keadilan dan kebenaran saat itu. Ada beberapa demo yang serupa terjadi sebelumnya. Seperti di Italia sekitar tahun 1304 sampai 1307. Daerah yang disebut Flanders 1323 sampai 1328. Prancis 1356. Inggris 1381. Hungaria 1514 dan yang lain-lain. Maka sebelum perang ini terjadi, ada daerah-daerah lain pun sudah berkonflik, sudah demo dan sebagainya. Karena mereka juga merasa penguasa telah memanfaatkan mereka, telah menipu mereka. Namun perang ini memainkan peran yang penting dalam membentuk masa depan Eropa. Karena bersinggungan dengan peristiwa besar lainnya, yaitu reformasi gereja. Sehingga ini menjadi pemberontakan terbesar di Eropa sebelum revolusi Prancis yang terjadi di tahun 1789. Anak-anak sekalian, meskipun waktu itu berdampingan dengan reformasi gereja, meskipun waktu itu Luther dan para reformator lainnya tidak setuju dengan perang ini. Perang ini bukan dimulai oleh Martin Luther. Perang ini bukan dimulai oleh John Calvin atau para reformator yang lainnya, tidak. Tetapi beberapa pengikut mereka, beberapa pengikut para reformator ini menjadi promotor, menjadi orang yang menggerakkan perang ini terjadi. Sehingga banyak orang yang mengkaitkan perang ini dengan reformasi gereja. Apakah reformasi ingin perang? Tidak. Apakah reformasi gereja harus perang? Tidak. Tetapi karena banyak orang-orang yang mendukung reformasi ikut berperang, maka orang Roma Katolik menjadikan ini sebagai kesalahan dari reformasi. Sehingga pertempuran ini menjadi pertempuran yang dianggap dipengaruhi oleh reformasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi pertempuran ini, bukan reformasi. Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang memang sedang sulit saat itu. Di awal abad yang ke-16, mereka harus bekerja berjam-jam di ladang. Mereka harus panas-panasan, tidak makan dan sebagainya. Tapi mereka bekerja berjam-jam di ladang pun tidak cukup, karena mereka harus bayar pajak yang tinggi. Dan mereka terikat hukum feudal yang lama. Feudal itu apa? Hukum tuan tanah. Kalau mereka bekerja di tanah milik tuan tertentu, maka mereka harus memberikan keuntungan besar kepada tuannya. Dan mereka hanya dapat sedikit dari tanah itu. Ini seperti penjajahan ya. Maka anak-anak sekalian, banyak terjadi ketidakadilan, banyak terjadi kegagalan di dalam hal hukum, dalam hal peraturan dan sebagainya, yang merugikan para buruh, merugikan para petani waktu itu. Dan ketika Martin Luther mengadakan satu ide tentang reformasi, ide ini mengilhami banyak orang, memberikan masukan, memberikan tawaran bagi banyak orang untuk mempertanyakan hal yang sama juga. Ketika Martin Luther mempertanyakan, Paus itu bagaimana kerjanya ya? Paus itu kenapa kerjanya seperti itu ya? Ketika Martin Luther mempertanyakan hal tersebut, para buruh pun dan para petani mulai mempertanyakan, iya ya,
Tuan tanah itu kerjanya kenapa seperti itu ya? Tuan tanah kenapa ya membuat ketidakadilan dan sebagainya? Sehingga kritik dari Martin Luther didengar oleh para petani dan mereka merasa seperjuangan dengan Martin Luther untuk mendapatkan keadilan waktu itu. Maka di tahun 1524, serangkaian pemberontakan dimulai. Pertama-tama ini sudah dimulai sebenarnya sejak tahun 1517, yaitu di kota Zurich. Kota Zurich waktu itu menghendaki satu reformasi gereja yang bukan hanya berdampak di dalam gereja, tetapi berdampak di dalam kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, kehidupan orang banyak harus didasari kepada kebenaran firman Tuhan. Reformasi ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang terkenal, namanya Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli adalah seorang pemimpin di kota itu yang mengadakan reformasi, berontak melawan gereja Roma Katolik. Namun anak-anak sekalian, berbeda dengan Martin Luther, Ulrich Zwingli ikut berperang melawan Roma Katolik sampai akhirnya dia mati, dibunuh ketika dia sedang bertempur mempertahankan gerejanya dari serangan Roma Katolik. Anak sekalian, akhirnya di sini mulai muncul pemberontakan yang melawan gereja Roma Katolik. Dan waktu itu pemberontakan ini terus bergeser ke barat daya Jerman. Akhirnya ada seorang bernama Hans Müller of Bulgenbach. Hans Müller of Bulgenbach, dia adalah seorang merchant, seorang pedagang, tetapi juga seorang yang memegang senjata. Dia memimpin pertempuran waktu itu, menolak membayar pajak dan membakar hasil panen mereka, hasil persepuluhan yang harusnya diberikan pada gereja, yang harusnya diberikan hasilnya kepada tuan tanah, dibakar oleh mereka semua. Dan mereka mengadakan pemberontakan kepada orang-orang itu, kepada para pejabat, kepada para petinggi itu. Akhirnya para petani yang digerakkan ini, mereka mulai berontak. Sampai seorang pengikut dari Martin Luther bernama Thomas Müntzer. Thomas Müntzer seorang pengikut Luther yang sangat radikal. Dia ingin revolusi. Dia ingin ada peristiwa pertempuran, peristiwa yang langsung terjadi, perombakan di dalam kehidupan sosial yang langsung terjadi dengan cepat. Waktu dia berharap Martin Luther bisa melakukannya, ternyata Luther tidak mau melakukan hal itu. Maka dia sedikit kecewa dan dia melakukan hal itu sendiri. Dia mengerjakan hal itu sendiri. Caranya bagaimana? Dia berperang, menuntut hak istimewa dari kaum feodal itu berakhir, menuntut perpajakan yang adil, menuntut lebih banyak kebebasan bagi rakyat biasa. Tuntutan ini dibawa oleh dia sampai maju ke dalam medan pertempuran. Dia berperang, ikut berperang melawan orang Roma Katolik, melawan pasukan dari kekaisaran dan sebagainya. Tuntutan para petani itu pun akhirnya dituangkan dalam dokumen yang dikenal sebagai The 12 Articles. Nanti anak-anak bisa cari ya di internet. The 12 Articles. Dokumen itu segera dicetak sebanyak 25.000. Dicetak 25.000, kemudian disebarkan ke seluruh Eropa. Maka mereka menyerukan berbagai reformasi, termasuk penghapusan perbudakan, hak memilih pendeta sendiri. Ini satu hal yang sangat penting, karena saat itu pendeta ditentukan oleh gereja di pusatnya, yaitu di Roma. Tapi mereka pengen bisa memilih pendeta sendiri, pendeta orang lokal situ, orang asli situ, yang bisa berbicara bahasa mereka sendiri, sehingga mereka bisa mendengarkan khotbah melalui bahasa mereka sendiri. Kalau orang dari Jerman dikasih pendeta dari Italia, mana bisa dia bisa berbicara bahasa Jerman, dia berkhotbah bahasa Jerman. Maka orang Jerman minta, kami pengen pendeta orang Jerman juga, supaya kami bisa mengerti bahasa Jerman dan mendengarkan firman Tuhan dengan bahasa itu. Dan mereka juga menuntut ada distribusi tanah yang adil. Tuntutan ini mencerminkan keinginan mereka mendapatkan kondisi yang lebih baik. Pemberontakan itu pun karena disebarkan melalui pamflet-pamflet, melalui kertas-kertas ke seluruh Eropa, akhirnya pemberontakan ini menyebar dengan cepat sekali. Para petani akhirnya berani, dia merebut kastil pertahanan dari kekaisaran. Kemudian dia membakar catatan utang mereka, berperang melawan bangsawan setempat. Dan gerakan ini semakin besar, semakin terorganisir, semakin lama semakin menjadi ancaman serius bagi tatanan mereka, bagi para pejabat, bagi para pemimpin saat itu. Namun
kelas bangsawan dan kelas penguasa ingin menumpasnya. Maka ini pertempuran yang sangat serius. Yang di bawah ingin mendongkel, ingin mengusir yang di atas. Yang di atas ingin menghancurkan yang di bawah. Maka mereka bentuk pasukan sendiri dan bertempur dengan sengit melawan pasukan dari para petani. Konflik ini ditandai dengan pertempuran yang brutal dan pembalasan yang begitu kejam. Anak-anak sekalian, meskipun berhasil pada awalnya, para petani pun menghadapi kekuatan militer sangat besar dan tidak punya sumber daya untuk mempertahankan perjuangan mereka. Akhirnya titik balik itu terjadi di tahun 1525 ketika pemberontakan ditumpas oleh pasukan kekaisaran dengan cara yang sangat brutal. Pertempuran Frankenhausen pada bulan Mei adalah kekalahan utama bagi para petani. Banyak yang terbunuh, banyak yang tertangkap, banyak orang-orang saat itu mati, termasuk salah satu pemimpin mereka yang juga adalah pengikut dari Martin Luther, Thomas Müntzer, dieksekusi, dibunuh saat itu juga. Hal ini menyerempet kepada satu istilah yang disebut sebagai Radical Reformation. Radical Reformation ini bukan dampak dari reformasi. Ini bukan satu hal yang diinginkan oleh Martin Luther, tetapi ini merupakan hal yang diinginkan oleh beberapa orang yang mengikuti aliran reformasi. Penindasan ini berlangsung dengan cepat, dengan keras. Banyak petani yang sudah bangkit akhirnya dibunuh, dipaksa jadi budak. Banyak petani yang tidak ikut perang akhirnya tetap dijadikan musuh, tetap dipaksa menjadi budak, dan mereka dihancurkan, mereka dihukum dan sebagainya. Penguasa semakin memperketat kontrol mereka terhadap para petani, dan reformasi sosial dan ekonomi yang diperjuangkan sebagian besar oleh orang-orang petani ini tidak terlaksana juga. Anak-anak, akhirnya apa? Pertempuran yang terjadi ini berujung pada kegagalan. Tapi anak-anak sekalian, terlepas dari kegagalan, ini memberikan satu dampak yang besar bagi sejarah Eropa, yaitu apa? Keberanian untuk berjuang bagi keadilan dan kebenaran dengan mendorong kekuatan yang dapat menginspirasi gerakan sosial yang signifikan. Anak-anak sekalian, reformasi tidak berhenti pada gereja. Reformasi harus terus dijalankan dengan berani. Dengan cara bagaimana? Masuk ke dalam kehidupan sosial, masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Orang Kristen harus hidup berintegritas. Orang Kristen harus hidup dengan kebenaran, dengan kejujuran. Sehingga tradisi-tradisi, sistem-sistem yang buruk terjadi di masyarakat itu bisa diangkat, bisa dirubah karena orang Kristen yang setia ikut Tuhan. Orang Kristen bukan harus pergi perang. Maka reformasi tidak setuju dengan pertempuran ini. Tapi ada semangat yang kita bisa pelajari, yaitu apa? Orang Kristen harus berani berdampak di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Maka anak-anak sekalian, keberanian itu bukan hanya bagi diri sendiri. Keberanian itu bukan hanya menguntungkan diriku, menguntungkan keinginanku, tetapi keberanian harus membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Bukan dengan membunuh, bukan dengan berperang, tetapi membuat mereka mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan yang benar. Inilah keberanian. Anak-anak mau belajar berani? Beranilah menjadi saksi Tuhan yang hidup. Beranilah mengubah lingkungan sekitarmu dengan cara engkau hidup meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sampai di sini anak-anak sekalian, histori kita di episode yang terakhir. Di pertemuan selanjutnya kita akan melihat satu lukisan yang sangat indah yang dibuat di masa Renaissance ini. Lukisan apa itu ya? Mari sama-sama kita lihat di dalam episode selanjutnya. Sampai bertemu anak-anak sekalian, Tuhan memberkati kita. Bye-bye.